Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alafiyah di 23070190082 dari kelas Tadris Matematika A. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi belajar? Yang pertama yaitu ada faktor lingkungan, yang kedua yaitu ada faktor instrumental, yang ketiga yaitu ada faktor kondisi fisiologis, dan yang keempat yaitu ada faktor psikologi. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai faktor lingkungan. Nah, dalam faktor lingkungan ini terbagi menjadi dua lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan alami. Nah, dalam lingkungan alami sendiri itu proses belajar yang harus dilakukan yaitu dilakukan pada pagi hari. Kenapa? Karena pikiran masih fresh. Kemudian belajar dilakukan dalam ruangan yang sejuk. Dalam artian tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Karena misal kalau belajar dalam suatu ruangan yang terlalu panas itu juga akan mengganggu konsentrasi belajar siswa. Yang selanjutnya yang kedua itu ada lingkungan sosial budaya. Dalam lingkungan sosial budaya ini tentunya sekolahan itu dibangun yang jauh dari keramaian, seperti halnya keramaian pasar, jalan raya, pabrik, dan lain sebagainya yang mengganggu pendengaran ketika siswa belajar dalam suatu ruangan atau sekolah. Faktor yang selanjutnya, faktor yang kedua, yaitu faktor instrumental. Nah, dalam faktor instrumental ini mencakup 4 bahasan. Yang pertama, yaitu kurikulum. Apa sih kurikulum? Kurikulum itu suatu tujuan yang ingin dicapai, pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi, misal dalam sekolah itu seorang guru harus melakukan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ia gunakan agar pembelajaran yang akan dicapai itu sesuai dengan tujuan. Kemudian yang kedua yaitu adanya program. Nah, program itu sendiri yaitu proses penyelenggaraan pembelajaran. Nah, dalam sekolahan misalnya itu proses pembelajaran itu sesuai dengan program. Program sama halnya dengan jadwal. Misal dalam suatu sehari gitu, program yang dilakukan sekolah itu misalnya dari jam berapa sampai jam berapa itu dilakukan jadwal, seperti halnya jam ini sampai jam ini itu proses belajar, kemudian istirahat jam berapa itu kan sudah terprogram dari sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu ada sarana dan fasilitas. Nah, tentunya sarana dan fasilitas ini akan membantu siswa dalam belajar dalam sekolah. Misal dalam gedung tentunya harus dibangun dalam yang jauh dari jalan raya, pabrik, dan juga pasar, seperti halnya dalam faktor lingkungan tadi yang sosial budaya tadi ya. Nah, di sini gedung tentunya akan membantu kenyamanan dalam siswa dalam belajar di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu misal kelas. Nah, kelas ini jumlah siswa dalam kelas tentunya harus stabil dengan ukuran kelas yang ada. Jika kelas terlalu sempit akan tetapi siswa terlalu banyak, itu kan tentunya akan mempengaruhi proses belajar siswa. Kemudian ada perpustakaan, itu guna untuk menunjang pelajaran-pelajaran yang tidak ada dalam buku mata pelajaran mahasiswa sendiri. Kemudian yang keempat yaitu ada guru. Nah, guru di sini tentunya guru yang mempunyai kompetensi yang tinggi, kemudian berkualitas dan juga profesional. Kita lanjut faktor yang ketiga yaitu faktor kondisi fisiologis. Nah, dalam faktor kondisi fisiologis ini mencakup dua bahasan. Yang pertama yaitu kondisi fisik. Nah, dalam kondisi fisik ini maksudnya yaitu siswa itu sehat jasmani dan rohani. Karena apa? Karena misal kalau fisik saja tidak sehat, gimana akan melakukan proses belajar yang baik. Kemudian yang selanjutnya yang kedua yaitu ada keadaan kondisi panca indera. Nah, misal panca indera yang sering digunakan dalam proses belajar itu tentunya yang pertama itu mata. Mata digunakan untuk melihat. Melihat apa? Nah, misal dalam suatu kelas, mata yang
sehat tentunya akan bisa mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika guru menyampaikan dalam media papan tulis ataupun yang lainnya. Kemudian untuk pendengaran telinga itu juga bisa digunakan. Jika telinga sehat tentunya akan menangkap materi yang disampaikan oleh seorang guru dalam kelas. Oke, lanjut pembahasan yang terakhir, yang keempat, yaitu faktor psikologi. Nah, dalam faktor psikologi ini mencakup 4 bahasan. Yang pertama yaitu minat. Minat itu apa? Rasa lebih suka dan keterkaitan terhadap sesuatu tanpa ada yang menyuruh. Contoh kecilnya itu seperti halnya memilih ekstrakurikuler yang akan diikuti dalam sekolah. Nah, siswa itu berhak menentukan ekstrakurikuler yang ia minati tanpa adanya suruhan dari temannya ataupun orang lain. Yang kedua yaitu kecerdasan. Nah, kecerdasan itu merupakan perkembangan akal budi dan juga merupakan suatu proses untuk memecahkan suatu masalah, seperti halnya masalah dalam kegiatan belajar. Ketika misal dalam soal matematika, cara untuk menyelesaikannya itu seperti apa, itu namanya kecerdasan dalam siswa. Yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi merupakan kondisi psikologi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau yang disebut sebagai motor penggerak perbuatan. Kemudian yang terakhir yaitu kemampuan kognitif. Nah, kemampuan kognitif itu yang pertama itu meliputi persepsi, kemudian mengingat, dan yang terakhir yaitu berpikir. Jadi ketiga yaitu persepsi, mengingat, dan berpikir itu langkah untuk menuju kemampuan kognitif seseorang. Demikian tadi penjelasan saya mengenai faktor yang mempengaruhi belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Yang selanjutnya, materi yang kedua yaitu hubungan masyarakat dan budaya dengan kegiatan dan hasil belajar siswa. Langsung saja menuju pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian masyarakat dan budaya. Masyarakat merupakan golongan kecil atau besar yang terdiri dari banyak orang yang memiliki hubungan dan pengaruh antar satu sama lain. Sedangkan budaya merupakan suatu sistem nilai kepercayaan dalam berinteraksi dengan orang dalam organisasi, struktur organisasi, dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Pembahasan yang selanjutnya yaitu hubungan masyarakat dengan kegiatan dan hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan segala perilaku yang dimiliki oleh siswa akibat proses belajar yang ditempuh, meliputi semua aspek proses belajar yang berlangsung di sekolah ataupun luar sekolah. Lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh positif terhadap belajar siswa, sehingga hasil belajar siswa tersebut tentunya akan lebih baik. Begitupun sebaliknya, lingkungan yang buruk akan berpengaruh terhadap terganggunya proses belajar siswa. Karena apa? Karena perhatiannya itu lebih menjuru ke perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sekelilingnya. Jadi, siswa tersebut tidak fokus dalam pembelajaran sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa tersebut kurang maksimal. Pembahasan yang selanjutnya yaitu hubungan budaya dengan kegiatan dan hasil belajar siswa. Budaya diperoleh dari proses pembelajaran seseorang atau sekelompok orang dalam lingkungannya yang dapat berkembang menjadi budaya belajar. Budaya belajar adalah ciptaan manusia yang tampak sebagai perilaku mengenai belajar dan digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menampakkan tindakan dan juga perbuatan dalam lingkungan sekolah. Budaya belajar merupakan variabel terpenting yang harus diberikan perhatian untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Semakin banyak budaya lokal maupun budaya belajar yang tertanam pada diri siswa, maka akan lebih baik pula hasil belajar siswa. Demikian tadi penjelasan saya mengenai hubungan masyarakat dan
budaya dengan kegiatan dan hasil belajar siswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.